game mereka semuanya tidak diberikan jalan untuk pulang. Beda target ya. Kalau tadi kita lihat mungkin karena Super Look itu bener-bener ngezoning Swallow. Sampai Swallow kepake nih untuk real world manipulation-nya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari Cars itu dia jauh banget dari Super Ken. Dan Super Ken terlihat sangat nyaman sekali berkat bantuan dari Ki. Dengan tadi Avatar Guardian yang bisa mengenai Aether. Jadi lagi-lagi targetnya kapal pegang Retribution plus damage dealer juga nih sebagai mid laner. Jadi ya mau gak mau Rebellion benar-benar kalah targeting untuk di turtle tadi. Ya, dan masih bergeser ke area top lane terlebih dahulu nih untuk sekarang. Apakah akan ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Rebellion Esports dari poin eliminasi? Mungkin sayangnya Matt sedikit terpressure. Waduh, Matt-nya ditekan banget. Matt-nya ditekan terus-terusan dan sekarang di-freeze lah sudah. Gagal itu bisa mendapatkan gol tambahan. Aduh, lepas tuh satu emas yang sebenarnya lumayan, bro. Sangat berlimpah untuk Cloud ya. Iya, dan ini akan memberikan impact yang cukup terasa nanti ketika masuk ke area mid game. Leveling dan juga Eman yang berarti bisa ikut ke arah team fight dengan lebih cepat dibandingkan kalau kita main ke arah Matt. Udah pasti sih, apalagi ketika udah minimal selesai Starlium side udah cukup banget untuk bisa melakukan pressure. Tapi Eman, Coba lihat tuh Eman yang benar-benar langsung gerasak gerusuk masuk di depan area pertahanan yang dimiliki oleh Matt dan juga X-Win. Nggak cukup puas dengan satu gerobak, sekarang platingan gold di area top lane juga sudah mulai dihabiskan oleh seorang Eman. Turtle terbuka, apakah ini waktunya untuk Rebellion melakukan kontes atau justru mirroring yang akan menjadi jawaban mereka karena Matt-nya sudah membuka satu blessing duet hanya fokus untuk mengembalikan levelingnya. Which ada lagi satu ranking side drop. Bahkan Avatar buat dia on point. Tapi Swallow mencoba untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan dari diri dia. Ada perpindahan tepat dari Moreno. Tapi Cars berusaha untuk bisa mundur dan juga menyelamatkan diri yang masih dikejar di bagian belakang. Dan masih selamat sejauh ini. Tapi tidak untuk rekan-rekannya Swallow. Jadi korban lagi. Waduh. Super Look yang sepertinya tidak menyerah untuk mengejar satu sosok yang dia idam-idamkan untuk bisa ditumbangkan. Swallow sudah berhasil di take down untuk kedua kalinya dan sekarang seperti biasa pikiran Alpha dengan keuntungan yang mereka dapatkan mereka bakal coba untuk ambil purple buff. Wah, sulit banget sih di tempat yang lain. Ada satu auto-turret yang berhasil dihancurkan lah sudah. Nah, keuntungan besar untuk Biget dan Alpha. Outer turret pun merasakan hal yang sama di arah top lane, Prof. wah itu kombonya indah banget loh tadi loh. After Guardian kena 3, langsung combo dispersion rotation. Iya. Duality-nya kena 3 juga. Wajar sih kalau misalkan 3 member dari Rebellion Esports tumbang ya. Karena memang burst damage yang diterima pun nggak main-main loh tadi. Aether tumbang 2 kali juga di sini, posisinya emang nggak bebas untuk bisa mengendalikan objektif seperti Turtle. Apalagi tempatnya tuh cocok banget tuh untuk landing dari Avatar of the Guardian. Iya, dan Dapat kaca. buat escape juga agak susah ya pada akhirnya, Prof. 3 flicker tadi sempat dibuka memang. Tapi kalaupun mereka coba melarikan diri ada Moreno bisa teleportation. Nggak ada jalur escape juga sih harusnya malahan buat teman-teman dari Rebellion. Jika mereka di posisi tersebut, lihat Aether. Oh, Oke. Waduh, hampir aja. Tiga bahkan ada lagi Oke, loh dapat Moreno. tapi sekarang Moreno keluar di depan umum. Cukup pede. Tapi pertempuran yang kembali terjadi. Coba lihat. Dari Karsia berhasil langsung dihilangkan dengan saja. Hanya saja sekarang Moreno harus menerima ganjarannya. Tapi pede itu pada berbeda menjadi korban pula. Dan mereka kembali lagi ditekan. Habis-habisan hanya menyisakan Aether seorang diri. Bisa ada bertahan dan tidak. Terwipe out. Wipeout berhasil disegel oleh Biget Ronaldo. 5 pemain. Meskipun Rebellion udah punya momentum yang bagus banget. Heaven Spin yang connect karena 2 pemain. Cars yang merespon. Sosok Luoyi dari seorang Moreno dengan begitu baik. Tapi itu semua gak cukup. Karena satu ledakan Last Insanity itu udah langsung menggerus mereka. Masih mau lagi dong. Mereka belum menyerah Eman dan juga Ki. Wah ini Eman emang mau kasih pressure yang nggak berhenti-berhenti sih. Karena emang mereka manfaatin banget nih untuk yang namanya gold lane winning condition. Ketika dia tahu bahwa lawan match-up-nya adalah Cloud dan Cloud-nya kalah laning juga, beberapa last hit pun diambil. Gak dikasih nafas sama Eman, gak dikasih nafas, di freeze juga nih untuk di bagian gold lane-nya. Sehingga itu yang membuat Aether pun sekalipun akan ketinggalan baik level karena memang damage yang bisa diberikan secara outputnya Rebellion kalah. Pindah lagi nih. Yap, langsung nongol sekarang Ki ya. Bukan sebuah prank. Nongol tadi ada he. Bener ya. Gatot keluar dari situ apa nggak seram weh. Nah ya, tapi dia bisa escape dengan cukup mudah juga sih, bisa dibilang menggocek sedikit Earth Shatter yang ingin dibukakan oleh teman-teman dari Rebellion, khususnya dari seorang Cars yang sekarang udah punya Radiant Armor. Iya, ada Unbreakable tadi ya untuk bisa menghindari. Dan siapapun yang dilewati oleh Gatot Kaca akan memiliki efek tahun. Dan sekarang kalau kita lihat in-game equipment by Dunia Games ini benar-benar lagi menuju ke Blade Armor.
ngejawab juga nih untuk Cloud-nya nanti dengan basic attack yang begitu luar biasa dari Matt. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau udah jadi Golden Staff, ya Cloud di patch sekarang menit 8 udah bisa join team fight. Tuh, itu yang akan diwaspadai sebenarnya oleh teman-teman dari Beginner Alpha. Tapi tetap ya, pada akhirnya ketika perbedaan goldnya udah sampai ke angka 8.000, perbedaan damage akan benar-benar mengerikan. Dan sekarang perbedaan. Tapi X-Win-nya langsung dicuekin saja oleh Moran. Hanya saja ternyata tidak. X-Win tetap diberikan damage dan coba lihat X-Win mau tidak mau mundur. Iya, udah nggak banyak lagi yang bisa dilakukan. Karena bergantung pada Harvest Spin-nya, hampir coba dipaksa oleh Beginner Alpha. Zaman Force dan juga Raging Sandstorm keluar loh itu tadi. Iya. Mungkin tadi mikirnya kalau kena, dia bisa ngasih burst damage sedikit gitu loh. Untuk bisa maksain Waduh. flickernya keluar. Diambil lagi untuk karena Purple Dog, Rebellion Esports dipaksa untuk tidak mendapatkan apapun di game kali ini. Dan bahkan mereka udah gak bisa keluar lagi sih dari area rumahnya sendiri Orange Buff yang tetap dipantau oleh seorang Super Ken. Ini bener-bener kayak invade-nya nggak berhenti ya. Iya. Apalagi untuk pressure-nya. Teman-teman dari Beginner Alpha cuma ngebiarin Eman dulu yang ambil lasitnya. Mencapai level 15, mencapai Holy Crystal. Item power spike-nya. Tapi untuk beberapa member dari Beginner lainnya mereka cuma ngelakuin sebuah screening. Agar nanti tidak akan ada yang bisa keluar dari zona area jungle. Agar Bigetron lebih mudah untuk mendapatkan objektif terkuatnya Lord setelah Holy Crystal di tangan dari Eman. Aduh, Holy Crystal yang begitu berbahaya. Kalau misalnya memang udah jatuh di tangan dari seorang Eman dan ngebuat Beginner Alpha akan begitu besar chance mereka mendapatkan ke arah Lord. Dan karena itu, Beginner Alpha mereka bakal coba untuk cari poin eliminasi di arah mid mungkin. Manage wave minionsnya juga karena mereka udah cukup pede. Ini ada Kars. Dia tahu ada beberapa bahaya tadi di dalam rerumputan yang mungkin akan datang sesaat lagi. Dan benar saja ada migrasi pemain tadi dari Beginner Alpha yang sudah hadir ke area dari Lord. Terlalu sulit untuk Rebellion bisa masuk ke area yang udah dikuasai oleh Beginner Alpha. Malahan sekarang mereka yang dipaksa untuk masuk lagi ke rumahnya. Wah, ini pressure-nya benar-benar gak berhenti sama sekali. 3 base turret mungkin akan dituju. Tambah lagi 10.000. Gold lead X-Win. Waduh, X-Win. Hey! Tetap kena dari Chrono Dash-nya. Iya. Lasitnya tetap connecting ke arah dari X-Win barusan dengan mengorbankan flicker juga. Dan hilang dalam sekejap itu membuktikan langsung damage Eman udah sebesar apa. Karena ini Akai yang punya sebenarnya defensif cukup tinggi. Outer threat coba dilakukan oleh seorang Matt. Berhasil diruntuhkan di area top lane. Tapi Lord akan tetap berjalan sesuai dengan arahnya yaitu di area mid lane. Dan wave minions masih dipegang oleh Beginner Alpha. Ini dia. Game fact by GoPay. Apa, Mak? Khalid menjadi hero milik Superlook dengan win rate tertinggi ketiga sepanjang karirnya dengan 7 kali pick 71% win rate. Iya, dan dikeluarkan di match kali ini sebanyak 5 kali tapi dipaksa. Terang-terangan kayak begitu ya mereka ya. Oke, Raging Sandstorm, Avatar of Guardian dikeluarkanlah pula. Tapi sekarang ada real wall manipulation langsung dikeluarkan pula sekarang. Pergerakan dari X-Win-nya, kehilangan dari segitu banyak SP yang dia miliki. Dan mereka dalam keadaan bonyok parah. 2 buah flicker sudah mulai dibuka oleh para pemain dari Rebellion Esports dan Beginner Alpha. Mereka tidak mau memaksa sepertinya. Mereka masih menunggu terlebih dahulu untuk wave minion di area top lane. Dan ini akan menjadi penentuannya Kars. Harus berjaga-jaga di area front lane. Dan Super Ken akan segera masuk sepertinya. Sulit banget dan last Insanity menjadi gerbang pembuka untuk Beginner Alpha bisa menabrak area defensive yang dimiliki oleh Rebellion di mana Ethernya sekarang diusir mundur tapi sedikit lagi bisa di dalam tubuh dari Ki dan ada Blazing Duel udah langsung dikuatkan tapi Winter Crown menyelamatkan pergerakan dari Hengki. Ya, sudah seperti ini akan cukup untuk Beginner Alpha atau mereka mau teruskan kan di bagian bottom lane karena memang dengan 2 base turret ini udah terlalu mahal. Kayaknya kalau masih mau dilanjutin ya itu bakal menjadi keuntungan buat Rebellion seharusnya. Karena Matt-nya di sini udah punya damage yang cukup masif. Dan tinggal maksimalin gimana caranya nanti Bigetron yang melakukan kesalahan atau misplay. Karena udah sempet tadi hampir mendapatkan Superlook dengan HP yang begitu tipis. Tapi Superlook masih mampu untuk bertahan hidup. Dan tinggal menunggu 40 detik sebelum adanya Lord. Atau memang Bigetron mau maksain mendobrak bottom turret. Iya, itu possible sih untuk dilakukan. Apalagi ngelihat damage dari seorang Eman. Wah, Eman sendirian udah bisa ngobrak-ngabrik gini ya. Iya, makanya. Karena emang udah perbedaan gol terlalu jauh dan sejauh ini Rebellion Esports hanya mendapatkan 1 poin eliminasi. Power dari Harit ya. Apalagi ketika sudah mendapatkan persenan cooldown reduction yang tinggi. Itu akan ngebuat dia punya kekuatan tambahan lagi dengan Chrono Dash yang gak bisa disentuh sama sekali. Ketika berkombinasi dengan Zaman Force. Ya, apalagi untuk Eman sendiri juga lagi memegang gol tertinggi sejauh ini. Dan sekarang Lordnya sudah kembali lagi terstone. Apakah mungkin untuk di kontes, Prof?
Mungkin pikir 2 kali sih setelah game pertama tadi ya. Heeh. Karena ada 2 super wave minion loh yang akan berjalan dari tempat yang berbeda. Betul, dan para pemain dari Bikitan Alpha memang sudah begitu siap. Dan ingat, ada Luoyi. Itu yang akan Itu dia. membedakan permainan kita kali ini. Dan Cars menunggu. Oke, tidak. Decision yang bagus akhirnya dari Rebellion. Mereka nggak maksain untuk kontes. Mereka nggak maksain untuk mengambil Lord ini. Mereka berusaha untuk melakukan defense karena masih ada Cloud dan juga Yves. Itu daya dobrak mereka nanti ketika berada di high ground. Ya, mereka punya defensive high ground yang begitu besar dan itu harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan sebenarnya sempat terlihat gitu peran dari X-Wing ketika mereka dalam mode defensif. X-Wing inilah yang bisa nge-stop pemberian damage dari Bikitan Alpha. Nangkap 2 mungkin dengan defense spin-nya. Setuju sih. Apalagi kalau ngomongin soal heavy spin ya. Karena yang bawa Purify ini cuma ada Eman. Heeh. Jadi mungkin selain Eman sih boleh untuk dipilih sih. Itu Iya. coba lihat X-Wing dapat di sini. X-Wing Dia, di dia, situ. dia mau nyari flank kayaknya. Dia mau cari Moreno Iya, kayaknya. dia nge-spam di situ lah. Oh. Cuman ini jadi penentuan nih, karena Lordnya udah mulai berjalan juga dari area mid lane dan Bikitan Alpha terlihat sudah sangat siap untuk mengeksekusi game kedua kita kali ini. Yap, Lordnya diajak jalan-jalan sih ke bagian bawah. Sementara sekarang Super Luka dari bagian bawah udah bersiap untuk bisa menabrak dengan satu lagi setup. Dan juga ada Sabta Patron dia langsung dikeluarkan. Bahkan Real World Manipulation bisa kali itu menahan itu semua. Karena sekarang mereka benar-benar dipaksa untuk bisa masuk ke dalam area terakhir yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion. Dan lagi-lagi wipe out. Ditutuplah sudah. Ebadiak benar-benar menggila. Ditutup dengan bersih. Wipe out. Bikitan Alpha kembali lagi dengan versi terbaik mereka. 2-0 dan qualified to playoff stage. Selamat datang di Bandung. Selamat untuk Bigetron Alpha menjadi tim ketiga yang mengamankan stage playoff dengan kemenangan absolut 2-0 melawan Rebellion. Mereka